الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. وخلق الله السماوات والأرض بالحق ولتجزى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون. وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر وما لهم بذلك من علم إن هم إلا يظنون. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات ما كان حجتهم إلا أن قالوا ائتوا بآبائنا إن كنتم صادقين. قل الله يحييكم ثم يميتكم ثم يجمعكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ولله ملك السماوات والأرض ويوم تقوم الساعة يخسر المبطلون. وترى كل أمة جاثية كل أمة تدعى إلى كتابها اليوم تجزون ما كنتم تعملون. هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيدخلهم ربهم في رحمته ذلك هو الفوز المبين. وأما الذين كفروا أفلم تكن آياتي تتلى عليكم فاستكبرتم وكنتم قوما مجرمين. وإذا قيل إن وعد الله حق والساعة لا ريب فيها قلتم ما ندري ما الساعة إن نظن إلا ظنا وما نحن بمستيقنين. وبدا لهم سيئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. وقيل اليوم ننساكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا
ومأواكم النار وما لكم من ناصرين ذلكم بأنكم اتخذتم آيات الله هزوا وغرتكم الحياة الدنيا فاليوم لا يخرجون منها ولا هم يستعتبون فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Qala Allah ta'ala fi kitabih sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin fid dini bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ayyuhal ikhwa rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kita lanjutkan kembali pembahasan kitab 40 hadis seputar keutamaan Al-Quran dan ahlinya. Qala al-muallifu hafidhahu ta'ala wa kama tahsulu bihi hadhil masaliha fa innahu tandari'u bihi maqsida. Dan sebagaimana bergabung di halaqah tahfidz, bergabung di komunitas tahfidz, bergabung di kegiatan-kegiatan menghafalkan Al-Quran,
dapat membuat seseorang untuk mendapatkan masalih, untuk mendapatkan hal-hal yang bermanfaat, fa innahu tandari'u bihi mafasida. Begitu juga bergabungnya seseorang di komunitas-komunitas menghafal Al-Quran dapat menghindarkan dirinya dari hal-hal yang tidak bermanfaat, dapat menghindarkan seseorang dari hal-hal yang dapat merusak dirinya. Qala al-muallifu hafizahullahu ta'ala yandari'u bihi dhaya al-waqti alladhi huwa ashaddu dararan min dhaya'il mali. Jika seseorang menyibukkan dirinya dengan menghafal Al-Quran, bergabung di komunitas-komunitas penghafal Al-Quran, maka orang tersebut dapat terhindar dari kejelekan. Di antaranya salah satunya adalah seseorang dapat terhindar dari sifat atau dari perbuatan dhaya al-waqti, menyia-nyiakan waktu, yang mana perbuatan menyia-nyiakan waktu itu asyaddu dororon, lebih sangat berbahaya daripada dhaya al-mal, min dhaya il-mal, daripada menyia-nyiakan harta. Ini faedah yang pertama, kalau kita sibukkan diri kita dengan menghafal Al-Quran, maka kita insya Allah terhindar dari sifat menyia-nyiakan waktu. Menyia-nyiakan waktu itu lebih parah ketimbang menyia-nyiakan harta. Kalau menyia-nyiakan waktu tidak dapat apa-apa. Kalau menyia-nyiakan harta masih mendapatkan sesuatu dari harta yang seseorang sia-siakan. Fa innal mala lahu ma yakhlufuhu wal waqtu la yakhlufuhu syai'un. Maka sesungguhnya harta yang manusia itu habiskan, yang manusia hambur-hamburkan, suatu saat bisa dia cari lagi, bisa dia ganti. Akan tetapi waktu yang disia-siakan oleh seseorang itu tidak dapat diganti, tidak dapat seseorang kembali kepada waktu yang dia telah menyia-nyiakannya. Maka dengan kita sibukkan diri kita, salah satunya dengan menghafal Al-Quran, insya Allah. Kalau kita sibukkan diri kita dengan menghafal Al-Quran, insya Allah kita terhindar dari perbuatan atau sifat menyia-nyiakan waktu. Fa inna kulla waqtin madha la yarji'u. Maka sesungguhnya kalau seseorang itu menyia-nyiakan waktu, setiap waktu yang telah terlewat itu tidak bisa kembali, tidak bisa dikembalikan. Kita nggak bisa mengulangi, memperbaiki perbuatan-perbuatan yang sudah kita sia-siakan. Fa inna kulla waqtin madha la yarji'u. Kama qila, sebagaimana yang dikatakan di dalam sebuah ungkapan, amsid dabir la ya'udu. Kemarin yang sudah berlalu itu nggak bisa kita mengulangnya, nggak bisa kita kembali lagi di hari kemarin. Amsid dabir la ya'udu. Ini salah satu yang bisa dirasakan oleh seseorang kalau dia menyibukkan dirinya di dalam menghafal Al-Quran. Insya Allah dia tidak menyia-nyiakan waktu. Kalau waktu sudah disia-siakan oleh seseorang, tandari subihi mafsadatal faragh mafsadatan. Kalau waktu itu sudah disia-siakan oleh seseorang,
maka apa? Maka di dalam setiap waktunya itu timbul kerusakan-kerusakan yang disebut dengan kerusakan-kerusakan waktu luang, mafsadatal faraq, bal mafasida. Bahkan kalau seseorang menyia-nyiakan waktunya, tidak bisa menggunakan waktu luangnya, maka akan timbul mafasid, akan timbul kerusakan-kerusakan, perbuatan-perbuatan yang sia-sia. Kama qila, sebagaimana yang disebutkan di dalam sebuah ungkapan, khususnya bagi para pemuda yang memiliki waktu luang, akan tetapi kalau tidak bisa menggunakan waktu luangnya, maka waktu luang tersebut menjadi sia-sia. Maka di dalam waktu luang tersebut terdapat perbuatan-perbuatan yang rusak, yang tidak bermanfaat. Kama qila, sebagaimana yang disebutkan di dalam sebuah ungkapan, inna syababa wal faragha wal jiddah mafsadatun lil mar'i. Disebutkan di dalam sebuah ungkapan, sesungguhnya pemuda dan waktu luang dan kesungguhan dirinya itu terdapat mafsadah, terdapat kerusakan bagi seorang pemuda khususnya. Ai mafsadahu, pemuda dan waktu luang dan waktu kesungguhannya itu terdapat kerusakan. Kalau seorang pemuda tidak bisa menggunakan waktu luangnya, tidak bisa menggunakan sebaik-baik waktu luangnya. Famin mafasidil faraghi, dan di antara kejelekan-kejelekan yang bisa ditimbulkan apabila seseorang khususnya pemuda tidak bisa menggunakan waktu luangnya, annasyababa yansha'u ala hayati dhaya'in la jiddiyata fiha. Di antara kerusakan-kerusakan yang dapat dirasakan oleh seseorang khususnya para pemuda apabila tidak bisa menggunakan waktu luangnya, bahwasanya seorang pemuda tersebut akan mengisi waktunya, mengisi kehidupannya dengan sia-sia, mengisi kehidupannya dengan tidak semangat. Wa min mafasidil faraghi annahu qad yakunu sababan litakhribi, dan di antara kerusakan-kerusakan yang dapat timbul akibat seseorang tidak bisa menggunakan waktu luangnya, dapat menyebabkan kehancuran bagi dirinya, kehancuran bagi masa depannya. Wa min mafasidil faraghi annahu yufdi ila tasakku'i fil aswaqi wa tajawuli alladhi rubbama fudiya ila fasidil akhlaqi. Ya, dan sekali lagi dalam permasalahan menggunakan waktu ini, khususnya waktu luang, dan di antara kerusakan-kerusakan yang dapat ditimbulkan apabila seseorang tidak dapat menggunakan waktu luangnya, maka dia akan menggunakan waktu luangnya itu hanya untuk dengan berjalan-jalan tanpa ada manfaatnya yang mungkin dapat mengantarkan dirinya kepada rusaknya akhlak. Wa min mafasidil faraghi al-badani, dan di antara kerusakan waktu luang apabila seseorang tidak bisa menggunakan waktu luangnya, khususnya pemuda, kerusakan yang berdampak pada kesehatan badannya,
annahu yufdi ilal faragidz dzihni. Ya, kalau seseorang tidak menggunakan waktu luangnya, maka dampaknya bagi kesehatan badannya dapat menyebabkan lemah pikirannya, melemahkan pikirannya. Fayataballadu dzihnu, maka pikiran seseorang itu yataballad, menjadi tumpul, ya, karena tidak memanfaatkan waktu luang, tidak digunakan untuk membaca, tidak digunakan untuk murajaah, tidak digunakan untuk menghafal, digunakan untuk tidur terus, tidur, melamun misalnya. Ya, fayataballadu dzihnu, maka dapat menjadikan pikiran seseorang itu tumpul, kekuatan berpikir seseorang menjadi tumpul. Wa yakunu syababu satahiyan laisa indahu tafkirun amikun wala dhihnun hadun. Ya, kalau seorang pemuda tidak memanfaatkan waktunya, tidak melatih pikirannya untuk berpikir, maka apa? Maka dia akan menjadi seseorang yang dangkal, yang pikirannya dangkal. Laisa indahu tafkirun amik, dia tidak memiliki pandangan yang dalam, yang mendalam. Wala dhihnun hadun, dan dia tidak memiliki pandangan yang cemerlang, yang tajam. Ya, maka hendaknya kita semua untuk senantiasa mengisi waktu luang kita, memanfaatkan setiap waktu yang kita melewatinya, yang kita gunakan di dalamnya selama hayat masih dikandung badan. Ya, kita manfaatkan semaksimal mungkin waktu yang ada, terutama kita asah otak kita, pikiran kita, kekuatan berpikir kita untuk memahami ilmu-ilmu yang ada, usul fikih, memahami fikih, memahami tajwid. Ya, kita manfaatkan waktu yang ada sehingga pikiran kita cemerlang, tajam, lebih tajam daripada pisau. Ya, maka kalau kita tidak membiasakan hal tersebut, ya karena tidak terbiasa, maka apa? Maka tentunya akan merasa berat dan akan merasa berat dan akan merasa berat dan akan merasa malas, dan kemudian apa? Tidak konsisten di dalam mengerjakan sesuatu. Dan tentunya waktu luang ini adalah salah satu nikmat yang Allah berikan kepada kita, yang nanti akan Allah mintai pertanggungjawaban di hari kiamat nanti. Ya, dan salah satunya juga nikmat Allah yang sering disia-siakan, yaitu waktu luang. Ya, nikmat waktu luang, nikmat sehat dan nikmat waktu luang. As-sihah wal faragh. Ya, maka hendaknya kita pergunakan dengan sebaik-baiknya. Wallahu taala a'lam bissawab. Summa qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala, wa inni la ahussu ikhwani, dan sesungguhnya aku sangat menganjurkan kepada saudara-saudaraku alladzina mannallahu alaihim bil mal, yang Allah karuniakan kepada mereka harta, an yajudu bi syai'in mimma mannallahu bihi alaihim,
Orang-orang yang diberikan kelebihan harta hendaknya mereka yajudu, hendaknya mereka dermawan dalam menginfakkan hartanya. Hendaknya mereka dermawan di dalam menginfakkan hartanya untuk membantu keberlangsungan kegiatan-kegiatan seperti ini, kegiatan menghafal Al-Quran, kegiatan menuntut ilmu, dan lain-lain sebagainya. Kemudian kata muallif hafizahullah, fa inna badlal mali fi hadhil jama'ati min afdalil a'mal. Maka sesungguhnya menginfakkan harta, memberikan harta, menyumbangkan harta pada kegiatan-kegiatan seperti ini, tahfidz Quran, menuntut ilmu, min afdalil a'mal, adalah seutama-utama amalan. Ya, infak, menginfakkan harta, menyumbangkan harta yang tepat dan yang paling afdal di antara sedekah-sedekah yang ada, yaitu menyumbangkan harta ya untuk para penuntut ilmu, untuk kegiatan menuntut ilmu, wabil khusus kegiatan menghafalkan Al-Quran. Limusyarakatil badili al-amil fiha fil ajr. Kenapa menyumbangkan harta yang paling afdal, menyedekahkan harta yang paling afdal apabila seseorang menyumbangkan hartanya pada kegiatan-kegiatan menuntut ilmu? Karena apa? Karena seseorang yang memberikan sumbangan dan yang disumbang sama-sama mendapatkan pahala. Ya, sama-sama mendapatkan pahala, bahkan pahalanya akan terus mengalir kalau seseorang menginfakkan atau menyumbangkan hartanya kepada kegiatan-kegiatan menuntut ilmu. Kama jaa nahwu dzalik fi man jahaza ghazian. Bahkan kata ulama, seseorang yang menginfakkan, yang menyumbangkan hartanya di dalam kegiatan-kegiatan menuntut ilmu itu seperti dia menyumbangkan hartanya bagi orang yang akan berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Fiman jahaza ghazian. Seseorang yang menyumbangkan hartanya di majelis-majelis ilmu untuk kegiatan-kegiatan dakwah, dia seperti menyumbangkan hartanya untuk orang atau kelompok yang akan pergi berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, pergi berperang di jalan Allah, ghazian. Sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man jahaza ghazian fi sabilillahi faqad ghaza. Barang siapa yang ikut serta dalam mendanai ghazian, dalam mendanai seseorang yang akan berperang fi sabilillah, di jalan Allah Subhanahu wa taala, faqad ghaza, sungguh dia juga telah ikut berperang. Ya, maka seafdal-afdalnya infak, seafdal-afdalnya sedekah ketika seseorang itu menyedekahkan hartanya di kegiatan-kegiatan menuntut ilmu. Meskipun seseorang tersebut tidak ikut serta dalam menuntut ilmu secara langsung, tapi dia dengan sumbangannya itu dia terhitung, dia juga ikut mendapatkan pahala dalam menuntut ilmu tersebut juga. Ya, maka orang tua yang membiayai anaknya ya di pondok atau di lembaga-lembaga pendidikan, insya Allah ya pahalanya seperti orang yang mendanai seseorang yang sedang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jangan sampai kita sia-siakan ya amanah dari orang tua ini. Ya, harus kita benar-benar
berjihad menuntut ilmu sampai tuntas, sehingga orang tua kita mendapatkan keutamaan juga, bahwasanya harta yang dikeluarkan insya Allah akan dibalas oleh Allah sebagaimana seseorang yang mempersiapkan bekal untuk orang yang akan berjihad atau yang sedang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian berkata al-muallif hafizahullah, kama ahutsu saira ikhwani al-muslimin ala tashji'i hadhil jama'at bi kafati anwa'it tashji'i al-ma'nawi wal maddi. Sebagaimana pula aku anjurkan kepada seluruh saudara-saudaraku muslim untuk senantiasa mendukung kegiatan-kegiatan menuntut ilmu. Ya, di antaranya yaitu seperti kegiatan-kegiatan menghafalkan Al-Quran dengan segala bentuk dukungan, baik dukungan tersebut berupa materi atau non materi. Ya, tentunya dukungan atau sumbangan tidak hanya materi saja, tapi juga non materi. Ya, penulis juga mengatakan, ya, menganjurkan kepada seluruh kaum muslimin agar mendukung kegiatan-kegiatan di dalam menuntut ilmu, baik itu secara materi atau non materi, berupa sumbangan dana, uang ataupun yang lain sebagainya. Amalan biqaulillahi ta'ala, dalam rangka mengamalkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, dan saling tolong menolonglah kalian di atas kebaikan dan ketakwaan. Wa as'alullaha ta'ala an yaj'alana jami'an mimman haqqaqa dzalika bimaqalihi wa fa'alihi wa an yahibalana minhu rahmatan innahu huwal wahhab. Kata muallif hafizahullah, dan aku mohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar menjadikan semua orang yang mendukung kegiatan-kegiatan menuntut ilmu, di antaranya menghafalkan Al-Quran, agar Allah mudahkan urusan mereka, agar Allah mudahkan usaha mereka dalam mendukung kegiatan-kegiatan ilmiah menuntut ilmu, di antaranya menghafalkan Al-Quran. Wa an yahibalana minhu rahmatan, dan aku mohon kepada Allah agar Allah memberikan kepada kita rahmah, mengkaruniakan kepada kita rahmatnya. Innahu huwal wahhab, dialah Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha memberi, yang maha memberikan karunia. Walhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi walladzina tabauhum bi ihsan madal awqat. Ya, kemudian selesailah pembahasan kita dari hadis nomor 6. Nah, sekarang kita masuk ke hadis selanjutnya, hadis nomor 7. Hadis nomor 6 sudah selesai. Sekarang masuk hadis nomor 7. Qala al-muallifu hafizahullahu ta'ala, tartiluhu sallallahu alaihi wasallam al-Qur'an. Bacaan tartil Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam membaca Al-Qur'an. Ya, hadis yang ke-7 akan membahas tentang bacaan tartil Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam membaca Al-Qur'an. Sebagaimana yang kita ketahui bahwasanya Allah memerintahkan kepada nabinya dan kepada kita semua, apabila membaca Al-Qur'an hendaknya kita baca dengan tartil. Qala ta'ala, Allah berfirman, warattilil Qur'ana tartila.
Ya, dan bacalah Al-Qur'an dengan tartil. Ya, maka hadis yang ketujuh ini akan membahas tentang bacaan tartil Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam membaca Al-Qur'an. Kana sallallahu alaihi wasallam kama amarahu Allah taala yurattilul Qur'ana tartilan. Adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang telah Allah perintahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau membaca Al-Qur'an dengan tartil. Ya, Nabi kita membaca Al-Qur'an, kalau membaca Al-Qur'an tentunya membaca Al-Qur'an dengan tartil. Apa yang dimaksud dengan membaca Al-Qur'an dengan tartil? La haddan wala ajalatan. Ya. Apa yang dimaksud dengan membaca Al-Qur'an dengan tartil? La haddan wala ajalatan. Tidak membaca dengan lambat, tidak pula membaca dengan sangat cepat. Bal qiraatun mufassiratun. Akan tetapi bacaan tartil itu adalah qiraah mufassira. Apa yang dimaksud dengan qiraah mufassira? Yang dimaksud dengan qiraah mufassira itu qiraatu harfan. Membaca Al-Qur'an dengan memperjelas huruf-hurufnya. Ini maksud dari tartil, bacaan Al-Qur'an dengan tartil. Harfan ay kalimatan yakni murattalatan muhaqqaqatan mubayyinatan. Ya, yang dimaksud dengan membaca Al-Qur'an dengan tartil itu adalah membaca Al-Qur'an dengan memperjelas bacaan huruf-hurufnya, bacaan kalimat-kalimatnya. Murattalatan, yang dimaksud dengan membaca Al-Qur'an dengan tartil itu membaca Al-Qur'an dengan teratur. Muhaqqaqatan, merealisasikan seluruh hukum-hukum bacaan Al-Qur'an, makhrajnya, sifatnya, hukum tajwidnya, dengungnya, panjangnya, gunnahnya. Mubayyinatan, membaca Al-Qur'an dengan jelas. Ini yang dimaksud membaca Al-Qur'an dengan tartil. Ya, membaca Al-Qur'an dengan tartil yaitu adalah bacaan Al-Qur'an yang tidak lambat dan juga tidak cepat. Seseorang membaca Al-Qur'an dengan sangat teratur, dengan merealisasikan seluruh hukum-hukum tajwid dan membaca Al-Qur'an dengan jelas. Ini yang dimaksud dengan bacaan tartil. Tidak lambat, tidak cepat, dan seseorang membacanya dengan membaca Al-Qur'an dengan teratur, dengan merealisasikan seluruh hukum-hukum tajwid yang ada, dan dengan membaca Al-Qur'an dengan sangat jelas. Hatta kana yurattilu surah hatta takunu atwala minha. Ya, setelah kita ketahui tadi makna tartil, makna bacaan Nabi, bacaan tartil, dibaca dengan teratur, dibaca dengan jelas, merealisasikan seluruh hukum-hukum tajwid yang ada, sampai-sampai disebutkan di dalam suatu riwayat bahwasanya Nabi Muhammad itu pernah membaca Al-Qur'an, membaca satu surat Al-Qur'an dengan tartil. Hatta takuna atwala minha, sampai surat yang panjang lebih panjang dari yang sangat panjang. Ya.
Disebutkan dalam riwayat Nabi pernah membaca Al-Quran dengan tartil, membaca suatu surat, sampai-sampai surat yang panjang lebih panjang dari surat yang lebih panjang dari surat yang sangat panjang. Ya, disebutkan di sini ai hatta tasira surah al-qasira kal anfal masalan listimaliha ala tartil atwal min tawilatin khallat anhu kal a'raf. Ya, surat yang panjang seperti surat Al-Anfal, ketika seseorang membaca dengan tartil, maka Al-Anfal ini terasa lebih panjang dari surat yang sangat panjang seperti surat Al-A'raf. Ini tartil, bacaan tartil, karena bacaan seseorang ketika membaca dengan tartil, dia benar-benar membaca dengan teratur, merealisasikan seluruh hukum-hukum tajwid yang ada, membaca Al-Quran dengan jelas. Surat yang panjang terasa lebih panjang dari yang surat yang sangat panjang. Wa fihi nudiba tartilul qiraati fi shalah wa huwa ijma'. Ijma' ulama disunnahkan, nudiba ya, disunnahkan membaca tartil, membaca Al-Qur'an dengan tartil di dalam salat, sunnah. Ya, khususnya ini yang menjadi imam, maka termasuk sunnah membaca Al-Quran, membaca ayat-ayat Al-Quran dengan tartil, dengan bacaan yang teratur, bacaan yang merealisasikan seluruh hukum-hukum tajwid, dengan bacaan yang jelas. Wa qad ikhtalafal ulama fi ayyihima al-afdal at-tartilu wa qillatul qira'a aw as-sur'atu ma'a kasratil qira'a. Para ulama berbeda pendapat mana yang lebih afdal, seseorang membaca dengan tartil, dengan jelas, dengan teratur, dengan merealisasikan seluruh hukum-hukum tajwid yang ada, namun dia hanya mendapatkan bacaan yang sedikit, atau seseorang membaca dengan cepat dan dia mendapatkan bacaan ayat maupun surat yang banyak. Mana yang lebih afdol? Baca tartil tapi kita hanya mendapatkan bacaan yang sedikit, surat ataupun ayat yang kita baca hanya sedikit, atau seseorang membaca dengan cepat sehingga dia bisa membaca ayat yang begitu banyak, surat yang begitu banyak, sehingga pahalanya lebih banyak. Ala qaulain, para ulama berselisih pendapat menjadi dua pendapat. Fadzahaba ilal awal Ibnu Mas'ud wa Ibnu Abbas wa ikhtarahu Ibnu Sirin. Ibnu Mas'ud dan Ibnu Abbas lebih memilih seseorang itu membaca dengan tartil meskipun hanya membaca atau mendapatkan bacaan surat-surat ayat-ayat yang sedikit. Dan pendapat ini juga dipilih oleh Ibnu Sirin. Wa dzaba ilal akhar, pendapat yang kedua Asy-Syafi'iyah. Ulama Syafi'iyah berpendapat yang lebih afdal seseorang itu membaca Al-Quran dengan cepat sehingga dia bisa mendapatkan banyak surat, banyak ayat yang dibaca sehingga pahalanya banyak. Wahtajju biqaulihi sallallahu alaihi wasallam, ulama Syafi'iyah
berdalil dengan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanah wal hasanatu bi asyri amsalihha. Barang siapa yang membaca satu huruf saja yang terdapat di Al-Qur'an, maka baginya satu kebaikan, dan satu kebaikan itu akan Allah lipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Maka para ulama di sini berbeda pendapat menjadi 2 pendapat. Wallahu taala a'lam bishawab. Ya, kita cukupkan sampai di sini. Ada beberapa pertanyaan. Ya, ada yang bertanya bagaimana hukumnya memurajaah hafalan dengan menyambung ayat akan tetapi bersama seseorang yang bukan mahramnya. Ya janganlah seperti itu ya. Tidak boleh. Tidak boleh. Tidak boleh ya. Tentunya tidak boleh. Tidak boleh memurajaah dengan orang yang bukan mahramnya. Karena apa? Tentunya di sana akan timbul pintu-pintu fitnah seperti itu. Maka sudah selayaknya tidak melakukan demikian. Ya, murajaah dengan yang lainnya, dengan ibunya, dengan ibunya sendiri, dengan bapaknya, orang tuanya sendiri. Ya, tidak dengan yang bukan mahram. Wallahu a'lam bishawab. Ya ini, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa hukum menghafal Al-Quran ketika kajian? Ya tentunya setiap kegiatan itu ada waktunya, seperti itu ya. Maka sepatutnya bagi kita untuk bisa menempatkan sesuatu pada tempatnya. Maka kewajiban seseorang ketika mendengarkan kajian, ketika duduk di majelis ilmu, mendengarkan dengan seksama. Dan di dalam kajian tersebut insya Allah dibacakan ayat-ayat Al-Quran yang itu merupakan sebab diturunkannya rahmat, ya, rahmat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hendaknya kita menempatkan sesuatu pada tempatnya. Wallahu taala alam bisawab. Kita cukupkan sampai di sini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi
wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al Furqan TV, saluran pendidikan, dakwah dan inspirasi Islami.